dari langsung Kak. Iya langsung. Izin menjawab dari pertanyaan Nisan, apa itu riba? Riba adalah tambahan atau kelebihan yang diambil dalam transaksi pinjam meminjam atau jual beli secara tidak adil dan dilarang dalam Islam. Secara sederhana, riba berarti bunga atau keuntungan berlebih yang tidak dibenarkan syariat. Dalam Islam, riba dianggap jalim tidak adil karena satu pihak mendapatkan keuntungan tanpa usaha yang halal, sementara pihak lain dirugikan. Udah, Isan. Jelas, Isan? Isan, jelas, Isan? Jelas. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Ica Wijayati. Berikan dampak dari riba dan berikan solusi atas riba, serta berikan contohnya. Oke, siap. Anjir. Dampak riba yaitu merusak keadilan sosial dan ekonomi, menimbulkan ketidakstabilan ekonomi, menghilangkan rasa tolong-menolong, mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Solusi atas riba itu sendiri yaitu mengembangkan sistem ekonomi syariah, meningkatkan kesadaran umat, mengutamakan tolong-menolong, dan mengatur keuangan dengan bijak. Contoh riba dan solusinya. Pinjam uang di rentenir, meminjam 1 juta harus dikembalikan 1.300.000. Solusinya yaitu pinjam di koperasi syariah tanpa bunga atau minta bantuan sosial. Qatrul Hasan. Gimana, Ica? Bisa diulang? Ya, oke. Woi, oke, Don. Saya Lanjutkan ke dulu. ke UTS. UTS belum tuh. Tes San, Aldi loh. tesmu sudah lah, San. Aku kah? Iya, Sudah aku. ya UTS. Percepatlah waktunya. Yoi. Aku mau tidur itu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, well, PPT UTS Ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, UTS kalau? Ya UTS. Ya, langsung jalan. Langsung jalan. Langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada jelas suara kalau? Ada aja. Ya. UTS Pengantar Ekonomi Islam, yaitu mengangkat permasalahan dari jual beli yang judulnya objek jual beli adalah barang yang diharamkan dalam Islam seperti narkoba, minuman keras, dan barang curian. Kondisi umum dalam praktik jual beli, salah satu permasalahan yang sering muncul adalah transaksi objek yang diharamkan dalam Islam. Kondisi ini mencakup jual beli narkoba, minuman keras, atau barang curian. Transaksi semacam ini batal demi hukum dan haram demi hukum
dan haram bagi kedua belah pihak yang terlibat karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah yang membahayakan individu dan masyarakat. Alasan pentingnya itu keharaman zat itu sendiri dan konsekuensinya laknat Allah dan Rasulnya, kerusakan mafsadah bagi individu dan masyarakat, harta haram dan ketidakberkahan, perlindungan tujuan syariah, maqasid syariah, mencegah kejahatan dan kezaliman. Penyebabnya penyebabnya dari kenapa lemahnya iman karena dan kesadaran agama, kurangnya pemahaman dan penghayatan terhadap ajaran Islam yang melarang jual beli barang haram menjadi penyebab utama desakan ekonomi dan kemiskinan. Kondisi ekonomi yang sulit dan kemiskinan dapat mendorong seseorang untuk melakukan jual beli barang haram demi memenuhi kebutuhan hidup. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum, lemahnya pengawasan dari pihak berwenang yang kurang tegas dan kurang tegasnya penegakan hukum terhadap pelaku jual beli barang haram menyebabkan praktik ini terus berlanjut. Permintaan pasar yang tinggi, adanya permintaan yang tinggi terhadap barang-barang yang haram seperti narkoba atau minuman keras menjadi daya tarik bagi para penjual. Pengaruh lingkungan dan pergaulan, lingkungan yang buruk dan pergaulan dengan orang-orang yang terlibat dalam jual beli barang haram dapat memengaruhi seseorang untuk ikut serta. Dampaknya yaitu mendurhakai Allah dan mengikuti langkah setan. Memakan harta haram berarti mendurhakai Allah dan mengikuti langkah-langkah setan. Kurang semangat beramal saleh, harta yang diperoleh dari barang haram dapat membuat seseorang kurang bersemangat dalam melakukan amal saleh. Doa sulit dikabulkan. Rasulullah menyebutkan bahwa orang makan, minum, dan berpakaian dari barang haram, maka doanya sulit dikabulkan. Terjadinya musibah dan bencana perzinahan dan praktek riba yang merajalela di suatu negara dapat menyebabkan penduduknya diadab oleh Allah. Kaum muslimin menjadi mundur dan hina. Harta haram dapat menyebabkan kaum muslimin menjadi lemah dan hina. Memperkuat pasar barang haram. Jual beli barang haram dapat memperkuat pasar bagi barang-barang tersebut, merusak kesehatan, akal, kehormatan, dan nama baik. Narkoba, barang memabukkan lainnya mengandung bahaya nyata bagi manusia, termasuk kesehatan fisik dan mental serta reputasi sosial. Keterkaitan prinsip dasar ekonomi Islam. Ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang melarang segala bentuk aktivitas yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika Islam. Larangan transaksi haram, jual beli barang haram seperti narkoba, minuman keras, atau barang curian jelas dilarang dalam Islam. Transaksi semacam ini dianggap tidak sah dan batal demi hukum syariah, bertentangan dengan tujuan ekonomi syariah. Ekonomi syariah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat. Jual beli barang haram jelas bertentangan dengan tujuan ini karena hanya mendatangkan kerusakan dan kemudaratan. Studi kasus jual beli babi oleh muslim minoritas. Penelitian mengenai tafsir ayat ahkam yang tentang jual beli oleh muslim minoritas di Wamena, di mana babi memiliki nilai ekonomi, sosial, dan religius dalam hukum adat setempat, menggambarkan kompleksitas penerapan hukum Islam dan konteks minoritas. Perdagangan narkoba, perdagangan minuman keras ilegal. Polisi menggerebek gudang miras ilegal di Blitar dan menyita ribuan liter miras. Pemiliknya masih buron di Sleman. Seorang penjual miras tanpa izin didenda 10 juta.
Jual beli barang curian. Seorang pemuda di Bandar Lampung ditangkap karena menjual handphone curian secara online. Pelaku pencurian beras menjual hasil curiannya seharga 10 juta dan uangnya digunakan untuk membeli makan dan rokok. Solusi: edukasi dan kesadaran masyarakat, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum Islam terkait jual beli. Mengenai barang-barang yang diharamkan seperti narkoba, minuman keras, dan barang curian, penguatan nilai-nilai agama menanamkan nilai-nilai agama yang kuat dalam diri setiap individu, sehingga mereka memiliki kesadaran untuk moral untuk menjauhi segala bentuk transaksi yang haram. Penegakan hukum yang tegas, pemerintah dan aparat penegak hukum harus bertindak tegas terhadap pelaku jual beli barang haram. Pengawasan yang ketat meningkatkan pengawasan terhadap peredaran barang-barang haram baik di pasar tradisional, toko modern maupun secara online. Pemberdayaan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui program-program pemberdayaan ekonomi yang Islami. Peran ulama dan tokoh agama memiliki peran penting yang memberikan nasihat dan bimbingan kepada masyarakat tentang bahaya jual beli barang haram. Kesimpulan bahwa jual beli barang haram seperti narkoba, minuman keras, dan barang curian dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Studi kasus di berbagai negara termasuk Indonesia menunjukkan dampak negatif dari praktik ini, mulai dari masalah sosial hingga kriminalitas. Solusi untuk mengatasi masalah ini melibatkan edukasi masyarakat, penegakan hukum dan yang tegas, pengawasan yang ketat, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peran aktif ulama dan tokoh agama dalam memberikan bimbingan dan solusi yang sesuai dengan prinsip syariah. Penerapan solusi komprehensif diharapkan dapat meminimalisir praktik jual beli barang haram dan menciptakan masyarakat yang lebih baik. Mungkin itu saja OTS pengantar ekonomi Islam saya. Aldi lagi. UTS Aldi. Aku kah? Iya, UTS kamu. Kamu belum lo UTS-nya? Aku kah? Ya. Aku kan bisa bahan mapang lah, kalau bisa ditempaikan lah. Ah, Di HP aja aku. ini di kamera. Lo, lo. Hah? Disuruh disuruh Bapak nih Harus rekam. ditampaikan kah? Iya, kayak Isan tadi. Di mana tampaikannya? Hei, Bet, masuk Bet. Di mana tampaikannya? Kada usah dia, Nu. Dikirim di grup. Kada. Iya, dikirim di grup. Ya, Ya sudah aku disampaikan. kirim, Mam. Terus ditampaikan kada di sininya. Disampaikan. Disampaikan jalo. Iya. Oh, oke itu, Bang. Ya, mulai dah. Rekam dah nih. Cepatlah. Oh, sebentar lah. Matikan dah. Mm-mm. Mana anu lah? Sabar, boy. Sabar. Lagi nyari nah. Hilang nah. Aduh, Oh, bet. Hmm, sabar, sabar. Itu ngirimnya kemana lah?
Sabar, sabar, hilang nah. Gimana lah? Hari Selasa mana? Sabar, Bo. Dokumen, telusuri dokumen. Aku keluar lah. Kuota aku Sabar udah lah. habis. Oke, 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 oke. Ngelek nah, boy. Sorry, boy. Keluar lah. Kuota aku udah habis. Sabar, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bacot dong. Badai anjing. Mana sih Astahe? Sabarlah. Sisa 10 menit Oke, udah. Eh, dipercepat lah. sabar, Bun. Sabar. Word, sih. Sabarlah. Kalau usah ditampilin apa pai. Aku nyari gitku nah, hilang nah. Dua PPT. Oh, ini. Dengarlah suaraku. Ya dengar aja. Percepatlah 8 menit lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Analisis jual beli objek yang diharamkan dalam Islam. Studi kasus permasalahan fikih muamalat. Kondisi umum, sistem ekonomi Islam dibangun di atas pilar keadilan, transparansi, dan kepatuhan syariah yang secara fundamental melarang segala bentuk aktivitas ekonomi yang mengandung unsur merusak mafsadat. Akad jual beli baik merupakan transaksi paling mendasar dalam muamalah. Namun, dalam praktiknya sering muncul permasalahan krusial berupa transaksi objek yang diharamkan gairumal muktakawin. Muktakawin berarti seperti narkoba, minuman keras, dan barang-barang curian. Transaksi semacam ini dinyatakan batal demi hukum syariah dan haram bagi pihak yang terlibat. Permasalahan ini memerlukan kajian mendalam mengingat dampaknya yang luas terhadap individu, masyarakat, dan tujuan syariah. Maka syariah. Alasan yang penting, objek jual beli yang diharamkan adalah barang yang zatnya dilarang atau perolehnya disahkan dalam Islam seperti narkoba, minuman keras, dan barang-barang curian. Keharaman transaksi ini didasarkan pada 6 alasan utama. Keharaman zat dan konsumsi. Barang-barang seperti narkoba dan minum-minuman keras seperti zat yang dilarang. Laknat Allah dan Rasulnya terlibat dalam transaksi haram mendatangkan laknat karena durhakai Allah dan mengikuti langkah setan. Penyebab lemahnya iman,
dan kesadaran agama, kurangnya pemahaman, dan penghayatan ajaran Islam tentang larangan jual beli haram. Desakan ekonomi dan kemiskinan. Kondisi ekonomi yang sulit dapat mendorong seseorang mencari penghasilan melalui secara haram. Kurangnya pengawasan dan menegakkan hukum. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dari pihak berwenang. Permintaan pasar yang tinggi. Tingginya permintaan pasar terhadap barang-barang haram, misalnya narkoba dan miras, menjadi daya tarik bagi penjual. Pengaruh lingkungan dan pergaulan. Lingkungan sosial dan pergaulan buruk dapat mempengaruhi seorang untuk ikut terlibat. Dampaknya ada 5 macam. Dampak dari transaksi haram bersifat komprehensif, mencakup aspek spiritual, sosial, dan fisik. 2. Dampak spiritual mendurhakai Allah, mengikuti langkah setan, dan menyebabkan doa sulit dikabul. 3. Dampak sosial menyebabkan musibah dan bencana, melemahkan dan menghinakan kaum muslim. 4. Dampak ekonomi dan kriminalitas, memperkuat pasar gelap, barang haram, dan memicu kriminalitas seperti kasus penjualan HP curian atau miras ilegal. Dampak kesehatan, merusak kesehatan, akal, dan kehormatan karena bahaya nyata dari narkoba dan barang memabukkan lainnya. 6. Keterkaitan. Untuk meminimalisir praktik ini, diperlukan upaya terpadu dari berbagai pihak, edukasi, dan kesadaran masyarakat, peningkatan pemahaman tentang hukum Islam terkait jual beli haram. Poin kedua, menguatkan nilai agama, menanamkan kesadaran moral yang kuat pada individu untuk menjauhi transaksi haram. Di poin yang ketiga, menegakkan hukum yang tegas. Pemerintah buat pengawasan yang ketat, peningkatan pengawasan yang terhadap peredaran barang termasuk secara online. 5. Maaf Aldi, Pemberdayaan. bisa dipercepat lagi lah waktunya sisa 2 menit. Oke. Pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kesejahteraan melalui program-program ekonomi yang islami untuk mengulangi desakan kemiskinan. Peran dan tokoh agama memberikan nasihat, bimbingan, dan solusi yang sesuai syariah kepada masyarakat. Studi kasus, barang curian, telepon genggam, dan beras, meskipun zat barang halal dan bermanfaat, transaksi jual beli menjadikan haram karena memperoleh pemilikannya tidak sah melalui pencurian atau kezaliman. Objek transaksi minuman keras, miras, zatnya diharamkan Islam karena memabukkan dan merusak akal hingga jual beli batal demi hukum haram. Seorang pemuda di Bandar Lampung ditangkap karena menjual telepon genggam curian secara online. Sementara itu, di Adonara Timur, pelaku pencurian beras menjual hasil curiannya seharga 10 juta dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli makan dan rokok. Kesimpulannya, jual beli barang haram seperti narkoba, minuman keras, dan barang curian secara mutlak dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Praktik ini mendatangkan kerusakan mufsadat dan dampak negatif yang serius pada spiritualitas, sosial, dan kriminalitas. Oleh karena itu, diperlukan penerapan solusi komprehensif yang melibatkan edukasi, pergaulan nilai agama, penegakan hukum yang tegas, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat yang didukung peran aktif ulama demi mewujudkan masyarakat yang lebih baik. Baik, terima kasih. Udah ya, Deh? Jadi itu saja yang Ya, bisa saya dah. sampaikan.
Mohon maaf, ada salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan keluar, Ja. Aldi itu UTS kah?